put his hand on my shoulder. He whispered his love so divine. God put his hand on my shoulder and saved this poor soul of mine. Gone are the fears that tormented, and gone is the burden of sin. Peace fill my heart overflowing. There's gladness and glory within. God put his hand on my shoulder. He whispered his love so divine. God put his hand on my shoulder and saved this person of mine. I was the poor wandering sinner, so long I had chosen to roam. There's something wonderful happened that turned me toward heaven and home. God put his hand on my shoulder. He whispered his love so divine. God put his hand on my shoulder and saved this poor soul of mine. God put his hand on my shoulder and saved this poor soul of mine. Shalom, selamat petang dan bertemu sekali lagi kita di ruangan pelayanan media midweek kita pada petang ini. Terima kasih kesempatan saya sebagai hamba Tuhan untuk mengungsikan renungan pendek untuk semua kita pada petang ini. Renungan saya pada petang ini adalah berjudul Cabaran di dalam Transisi Kehidupan. Dan sebelum itu mari kita tunduk kepala dan saya memimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan kesempatan sekali lagi untuk membuka lembaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sementara kami akan merenungkan firman-Mu, Kau membuka hati pikiran kami agar kami bersiap sedia untuk mendengar dan juga menerima segala apa yang Kau ingini bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau sudah mendengar dan menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa. Amin. Cabaran transisi kehidupan. Apakah transisi kehidupan yang saya maksudkan ini? Salah satu daripada transisi yang berlaku pada kita pada ketika ini adalah di mana kita diberi sedikit kelonggaran di dalam pergerakan kita untuk kemana-mana. Walaupun mungkin belum lagi kita dapat bersama-sama dalam ruangan bangunan gereja kita untuk berbakti bersama, tetapi kita diberi sedikit kelonggaran daripada PKP yang diumumkan beberapa lama yang lalu. Dan sekarang kita berada dalam fase PKPB, yaitu Perintah Pengelolaan Pergerakan Bersyarat. Tetapi transisi kehidupan yang ada dalam kehidupan kita ini bukan saja satu transisi daripada suatu perkara kepada suatu perkara yang membuatkan kita merasa bebas. Transisi yang saya maksudkan di sini adalah transisi
yang membawa kepada cabaran kehidupan kita ataupun seseorang. Maksud saya adalah kemungkinan seorang yang mempunyai sebuah kehidupan keluarga yang baik dan transisi berlaku apabila mungkin si suami atau si istri dipindah ke tempat yang lebih jauh dan mereka terpaksa berjauhan dengan satu dengan yang lain, ataupun suatu transisi di mana seseorang daripada kehidupan yang selesa dan akibat daripada kegawatan ekonomi, akibat daripada perkara-perkara yang menimpa, dia mendapati dia berada dalam keadaan keuangan ekonomi yang merundum ataupun mencabar. Dan bahkan ada banyak lagi perkara transisi yang mencabar bagi kehidupan seseorang. Inilah yang saya maksudkan cabaran transisi kehidupan. Dan transisi ini adalah sesuatu kadangkala kita sebagai manusia tidak ingini untuk berlaku dalam kehidupan. Kita mungkin terdengar perkara ini dalam kehidupan seseorang, tetapi secara pribadi kita mungkin belum melaluinya, dan bahkan bagi kita ada yang berdoa agar itu tidak terjadi kepada kita. Beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah berita mengenai keadaan di Syria, di mana akibat daripada peperangan banyak anak-anak sekarang ini berada dalam sebuah kehidupan yang mereka tidak pernah bayangkan dalam kehidupan mereka sebelum ini. Mereka kehilangan banyak perkara, termasuklah ibu bapak mereka dalam peperangan. Dan untuk menjadikannya lebih lagi teruk, pada ketika ini mereka berhadapan dengan keadaan di mana musim dingin yang melanda. Dan dikatakan apabila musim dingin ini melanda, mereka berada dalam keadaan yang begitu sukar. Bukan saja dalam musim dingin yang melanda, tetapi dalam keadaan di mana mereka terpaksa hidup tanpa ataupun dengan makanan yang serba kekurangan. Nah, inilah cabaran-cabaran yang ada, dan ada banyak lagi cabaran yang ada. Satu daripada pelajaran yang kita boleh melihat dalam Alkitab adalah sebuah transisi daripada kehidupan seorang yang bernama Yosua. Kita tahu transisi yang mereka hadapi daripada Mesir, mereka berpindah ke padang gurun dan mereka berada dalam padang gurun selama 40 tahun lamanya. Mungkin kita mengatakan 40 tahun itu tidaklah selama daripada masa di mana mereka berada di Mesir ratusan tahun lamanya. Tetapi ingat bahwa mereka berada dalam sebuah transisi di mana mereka terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran yang ada sementara berada di padang gurun. Satu perkara yang kita ketahui dalam cerita mereka ataupun Nabi Musa bersama dengan Yosua bersama dengan umat ataupun bangsa Israel pada ketika itu 40 tahun lamanya adalah cerita di mana bagaimana Tuhan itu menyertai mereka. Dan satu perkara yang sangat penting dalam sesuatu transisi, sesuatu permasalahan cabaran yang ada dalam kehidupan seseorang adalah keperluan untuk meminta bantuan. Jadi apa yang kita lihat daripada kehidupan Nabi Musa bersama dengan Yosua, kita mengetahui bagaimana mereka terus-menerus memohon bantuan daripada Tuhan sendiri. Kadang-kadang kita terlupa akan perkara ini. Kadang-kadang bebanan cabaran yang besar ini ataupun yang menimpa kita membuatkan kita terlalu fokus kepada cabaran, kepada transisi, dan kita mungkin tidak boleh menerima transisi atau cabaran yang kita hadapi tersebut, sehingga akan pusat pemikiran kita hanya berpikir kepada masalah yang sedang menimpa, dan sehingga akan kita merasa bahwa kita tidak mampu melepasi
daripada cabaran permasalahan yang ada tersebut. Dan satu perkara yang harus kita ingat daripada cerita Yosua dan juga Nabi Musa ini adalah mereka meminta bantuan dari Tuhan. Dan di sini kita boleh melihat bagaimana maksud yang ingin saya sampaikan bagi kita pada petang ini adalah jangan takut untuk meminta bantuan, itu yang pertama. Dan perkataan yang kedua ingin saya katakan adalah jangan lupa untuk meminta bantuan daripada Tuhan. Mungkin bukan saja daripada Tuhan, tetapi daripada sahabat Anda, daripada anggota gereja, daripada teman-teman ataupun orang-orang yang mampu membantu kita. Kadang-kadang ego kita sebagai manusia mengatakan bahwa saya ini adalah seorang yang mempunyai kepintaran yang luar biasa. Saya mempunyai mungkin pelajaran yang tinggi, saya mempunyai pengetahuan, skill yang luar biasa, dan saya tidak mungkin perlu perbantuan ataupun perlu tolongan daripada orang-orang yang ada di luar sana. Dan mungkin ada yang mengatakan, bahkan mengatakan bagi saya untuk meminta pertolongan itu adalah sesuatu yang memalukan. Sahabat, ingin saya katakan bahwa pertolongan ataupun meminta pertolongan itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Ingat bahwa kita ini adalah manusia biasa. Tidak kira betapa banyak pelajaran ataupun berapa banyak PhD, ijazah kedokteran yang mungkin kita sudah selesai, berapa kaya kita, berapa berpengaruhnya kita, berkuasanya kita sebagai mungkin seorang manusia dalam dunia ini, tetapi selagi kita bergelar sebagai manusia, semua kita memerlukan pertolongan. Dan salah satu pertolongan yang boleh kita dapati adalah daripada sahabat-sahabat, daripada anggota keluarga kita. Tetapi satu kuasa yang pasti kita mengetahui ini, tapi banyak kali mungkin kita terlupa, adalah untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Jadi apabila kita berhadapan dengan transisi kehidupan yang mencabar, mungkin dari segi ekonomi, keluarga, kesehatan, dari segi masalah pribadi, dan macam-macam lagi, ingat bahwa Tuhan sedia untuk membantu kita. Janji Tuhan itu mengatakan bahwa Dia akan menyertai, Dia akan membantu kita. Dan apa yang kita perlu lakukan adalah untuk memberikan tangan kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Merendahkan ego kita, mengatakan bahwa Tuhan, saya adalah manusia yang biasa dan saya memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan. Berbalik kepada cerita Yosua dan juga Nabi Musa, tapi lebih kepada Yosua di sini, di mana akhirnya mereka tiba di tanah perjanjian. 40 tahun lamanya kita tahu cerita bagaimana mereka dalam 40 tahun itu mereka berhadap ataupun menghadapi berbagai cabaran. Bahkan mereka terpaksa menghadapi sebuah kaum bangsa yang dipanggil sebagai kaum Enak, yang dimana mereka katakan mereka ini adalah kaum dimana mereka sangat besar, gergasi semuanya. Dan kami merasa diri kami adalah seperti belalang yang kecil berada di tengah-tengah mereka. Dan kadang-kadang inilah yang berlaku dalam kehidupan kita. Melihat kepada cabaran yang begitu besar itu, kita merasakan bahwa kita ini adalah sesuatu atau seseorang yang sangat kecil berhadapan dengan cabaran yang besar. Dan seringkali apabila seperti mana yang saya katakan seawal tadi, di mana kita terlalu fokus kepada cabaran tersebut, kita melihat cabaran itu transisi atau melihat cabaran itu dengan begitu besar sekali, dan sehingga kan kita merasa saya terlalu kecil, dan kita terlupa melihat bagaimana besarnya Tuhan itu daripada segala cabaran yang ada. Satu daripada ungkapan yang timbul dalam dunia ini adalah
lebih kepada kerohanian kita, di mana dia mengatakan kadangkala kita lupa untuk melihat sesuatu itu dalam cara fokus yang betul. Kita melihat suatu permasalahan itu besar dan kita mengatakan permasalahan itu adalah sesuatu yang besar, sehingga kan kita terlupa bahwa Tuhan lebih besar daripada segala permasalahan yang ada di dalam dunia ini. Dan inilah antara cabaran yang dihadapi oleh Yosua. Mereka cerita akhirnya mereka tiba di tanah perjanjian. Dan sebelum mereka tiba di tanah perjanjian, kita tahu cerita bagaimana Nabi Musa telah dihalang oleh Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian karena suatu kesilapan yang telah dilakukan olehnya. Dan apa yang dia boleh lakukan adalah hanya untuk melihat bangsa Israel ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan di sanalah dia meninggal dunia. Dan kita tahu dalam buku Roh Nubuat mengatakan bahwa, dan juga dalam Alkitab mengatakan bahwa Musa telah diangkat ke surga. Dan Yosua diberikan kepercayaan oleh Tuhan dan juga oleh Nabi Musa untuk menerajui pucuk kepimpinan bangsa Israel pada ketika itu. Apa yang berlaku adalah Yosua, dia merasa begitu terbeban. Dia merasa begitu besar cabaran yang diberikan kepadanya. Dia merasakan ruangan kepimpinan yang ditinggalkan oleh Musa itu terlalu besar bagi dia untuk dia pikul, dia katakan. Dan dia mulai merasa ragu. Dia mulai merasa mengatakan kepada dirinya, bagaimana saya boleh berhadapan dengan cabaran yang besar ini? Bagaimana saya boleh memimpin bangsa Israel ini, satu bangsa yang besar? Bagaimana saya melakukannya? Dan akhirnya dikatakan dia meminta bantuan daripada Tuhan. Dia teringat, ini satu perkara yang luar biasa terjadi kepada Yosua. Bukan juga luar biasa, tetapi sesuatu yang dia terlupa. Tetapi apabila dia teringat, dia mengembalikan cabaran itu dan memohon bantuan kepada Tuhan agar dia boleh melalui cabaran ini. Dan Yosua kita tahu secara pribadi, apabila membaca dalam buku Yosua dalam Alkitab, Yosua adalah seorang yang sangat setia kepada Tuhan. Mungkin kita mengetahui salah satu daripada ayat yang sangat terkenal dalam Yosua. Buku Yosua adalah dalam Yosua 24 ayat 15 yang mengatakan, saya dan seisi keluarga kami akan melayani Tuhan. Nah, inilah pilihan yang diambil oleh Yosua. Dia telah memilih kehidupannya untuk tetap mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan dalam buku Yosua ini, dalam pasal 1 di sini dikatakan bagaimana Yosua dia menanamkan dan dia meneguhkan dasarnya dalam Tuhan itu dengan meminta bantuan kepada Tuhan. Apabila dia meminta bantuan daripada Tuhan, Tuhan memberikan dia satu janji bagi kita juga pada saat ini untuk ambil bersama. Dan janji ini terdapat dalam Yosua 1 ayat 6 hingga 11. Dan jika kita mempunyai Alkitab kita bersama, mari kita membuka ayat ini dan membacanya bersama. Yosua 1 ayat 6 hingga 11 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsanya itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Apabila Yosua mendengar perjanjian yang diberikan oleh Tuhan, dengan serta-merta dia mengetahui bahwa bukan kekuatan yang dia ada, bukan kepintaran yang dia ada sebagai seorang pemimpin ataupun manusia yang dia boleh andalkan, tetapi apabila mengetahui bahwa Tuhan itu menyertai, di sanalah kekuatan yang dimiliki ataupun didapati oleh Yosua berhadapan dengan cabaran ini. Ingat, jangan takut untuk meminta bantuan, lebih-lebih daripada Tuhan. Jangan kita melimitkan ataupun menghentikan kekuasaan Tuhan, mengatakan bahwa apa yang saya hadapi ini, transisi ini adalah suatu cabaran yang begitu besar sehingga kan saya tidak dapat melihat melangkaui cabaran transisi ini. Tetapi satu perkara yang harus kita ingati, bahwa Tuhan itu lebih besar daripada segala cabaran yang ada. Kata-kata janji Tuhan yang diberikan olehnya kepada Yosua juga boleh menjadi dasar dalam kehidupan dan kehidupan kita pada saat ini. Dan Tuhan berserta dengan kita dalam setiap jenis transisi kehidupan kita. Apa yang kita harus lakukan adalah dengan mengingatkan diri kita akan janji Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada janji Tuhan itu. Dan sampai sini saja renungan yang ingin saya sampaikan pada petang ini. Kiranya renungan ini memberikan kepada kita kekuatan, keteguhan, kesabaran dalam apapun transisi kehidupan atau cabaran yang kita hadapi. Dan sebagai hamba Tuhan, saya ingin untuk berdoa bagi kita. Dan pada saat ini untuk menutup pelajaran ini dan juga kesempatan bagi saya selaku hamba Tuhan mendoakan bagi kamu semua sebagai pendengar dan kita semua, termasuklah saya. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu dalam buku Yosua, dalam kehidupan Yosua, di mana Engkau telah memberikan kepada dia sebuah janji yang mengatakan bahwa Engkau menyertai dia. Dan daripada firman-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan kepada Yosua dan juga memperingatkan kepada kami untuk terus bersandar kepada janji. Dan daripada firman-Mu untuk mengetahui apakah yang Engkau ingini bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, Engkau mengetahui kami saat ini, bagi semua kami. Kira Tuhan, saya berdoa mungkin ada di antara kami yang berhadapan dengan transisi, cabaran transisi kehidupan yang besar pada ketika ini ya Tuhan. Kira Tuhan, Kau campur tangan, kuatkanlah mereka dan Engkau bukalah jalan ya Tuhan, sehingga kan mereka boleh melihat jalan keluar daripada apa yang Kau telah janjikan. Dan daripada semua itu, nama-Mu diangkat, nama-Mu dimuliakan, dan berkat-Mu akan terus diberikan kepada semua kami ya Tuhan, terutamanya kepada mereka-mereka yang berhadapan dengan transisi kehidupan yang mencabar pada saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dengan kekuatan firman-Mu, janji-Mu ya Bapa. Dan terima kasih ya Tuhan, Kau akan membantu kami untuk terus bersandar mengingati akan semuanya itu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.